Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep teori produksi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Nimade Priyatni absen 31 dengan NIM 22026120100872 dan rekan saya Igusti Ayu Sri Laksmi Wulandari absen 33 dengan NIM 22026120100875. Adapun pembahasan materi kita kali ini, yang pertama yaitu organisasi produksi dan fungsi produksi, yang kedua yaitu fungsi produksi dengan satu input variabel, yang ketiga yaitu penggunaan input variabel secara optimum, yang keempat yaitu fungsi produksi dengan dua input variabel, yang kelima yaitu skala hasil, dan yang keenam inovasi dan daya saing global. Untuk materi yang pertama yaitu organisasi produksi. Perusahaan merupakan organisasi produksi yang menggabungkan tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan mentah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual ke pasar. Produksi sendiri adalah proses transformasi berbagai input menjadi output berupa barang atau jasa. Aktivitas produksi mencakup berbagai kegiatan seperti pembangunan dan perluasan fasilitas, perekrutan tenaga kerja, serta pengendalian mutu yang semuanya bertujuan untuk menciptakan produk bernilai dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya ada kategori produksi. Yang pertama yaitu bidang ekstraktif. Ini adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya pertambangan dan perikanan. Yang kedua yaitu bidang agraris. Usaha dengan mengolah alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan. Contohnya pertanian dan perkebunan. Yang ketiga yaitu bidang industri. Ini adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contohnya industri makanan dan industri tekstil. Yang keempat, bidang perdagangan. Setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang yang akan dijual. Contohnya industri retail. Yang terakhir yaitu bidang jasa. Setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Contohnya asuransi dan perbankan. Selanjutnya yaitu input dan jangka waktu produksi. Input terdapat dua, yaitu input tetap dan input variabel. Input tetap yaitu input yang tidak dapat berubah dengan mudah selama periode waktu tertentu, kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar, contohnya pabrik dan perlengkapan khusus. Yang kedua yaitu input variabel, input yang dapat divariasikan atau diubah secara mudah dan cepat, contohnya bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Adapun jangka waktu produksi yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input, tenaga kerja dan modal dengan output yang dihasilkan. Menurut John Kendrick, produktivitas merupakan rasio antara output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Fungsi produksi menggambarkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari kombinasi input tertentu pada tingkat teknologi yang tetap. Tujuannya adalah untuk menganalisis efisiensi teknis dan alokatif dalam penggunaan faktor produksi. Fungsi produksinya dapat ditulis sebagai Q sama dengan fungsi dari L dan K. Q adalah output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal. Untuk materi yang berikutnya, yaitu fungsi produksi dengan satu input variabel. Ini fokus pada satu input variabel, yaitu tenaga kerja atau L. Berlaku dalam jangka pendek, input lain tetap hanya tenaga kerja yang dapat berubah. Output dapat dianalisis melalui total produk atau TP, yaitu total output yang dihasilkan, average produk atau AP, yaitu TP dibagi jumlah tenaga kerja, marginal produk atau MP, yaitu tambahan output dari tambahan satu unit tenaga kerja. Selanjutnya dalam tabel terdapat produksi total, marginal, dan rata-rata tenaga kerja serta elastisitas output. Pada baris pertama terdapat jumlah tenaga kerja, baris kedua terdapat output, baris ketiga terdapat MPL atau marginal product of labor dengan rumus delta TP per delta L. Contohnya, 3 dikurangi 0, MPL-nya adalah 3. Untuk mencari APL atau average product of labor yaitu TP per L dengan cara 3 dikurangi 1 maka APL-nya adalah 3. Untuk elastisitas output atau EL itu MPL per APL, contohnya 3 dibagi 3 itu adalah 1. Pada kurva garis di bawah itu terdapat titik jumlah tenaga kerja dan output. Jika jumlah tenaga kerja 1 maka outputnya adalah 3, begitupun dengan titik selanjutnya. Yang kurva di bawah itu terdapat garis berwarna biru dan garis berwarna orange. Untuk garis berwarna biru itu adalah MPL yang bisa naik dan turun sesuai dengan jumlah atau hasil dari MPL-nya. Untuk garis berwarna orange itu adalah APL, itu dapat naik dan turun sesuai dengan hasil dari APL pada tabel di atas. Selanjutnya yaitu penggunaan input variabel secara optimum.
Untuk menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan, perusahaan membandingkan tambahan penerimaan dari penambahan tenaga kerja dengan biaya waktu akibat penggunaan tenaga kerja tersebut. Jika tambahan 1 unit tenaga kerja menghasilkan tambahan penerimaan lebih besar dari biaya tambahan untuk mempekerjakannya, maka perusahaan sebaiknya menambah tenaga kerja karena akan meningkatkan laba. Yang pertama yaitu produk penerimaan marginal atau MRPL. MRPL adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari menjual output tambahan yang dihasilkan oleh 1 unit tenaga kerja tambahan. MRPL sama dengan MPL dikali ML. MPL yaitu produk marginal tenaga kerja tambahan output. MR penerimaan marginal tambahan pendapatan per unit output. Yang kedua, biaya sumber daya marginal atau MRCL. MRCL adalah tambahan biaya untuk mempekerjakan 1 unit tenaga kerja tambahan. MRCL sama dengan TC per L. TC adalah total biaya tenaga kerja, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, kondisi optimal. Penggunaan tenaga kerja dikatakan optimal jika MRPL sama dengan MRCL. Pada titik ini, laba perusahaan maksimum karena tidak ada keuntungan tambahan dari menambah tenaga kerja tetapi juga belum merugi. Selanjutnya ada fungsi produksi dengan 2 input variabel. Isokuan merupakan garis yang menggambarkan berbagai kombinasi dari 2 input, misalnya seperti tenaga kerja dan modal, yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi pada tingkat output tertentu. Isokuan yang lebih tinggi berarti output yang lebih besar, sementara isokuan yang lebih rendah berarti output yang lebih kecil. Adapun ciri kurva isokuan yaitu yang pertama miring negatif atau menurun, yang kedua cembung ke origin, yang ketiga tidak berpotongan, yang keempat semakin ke kanan berarti output semakin besar, yang kelima kemungkinan slope positif di tingkat input tinggi, dan yang keenam RTS semakin kecil ke bawah. Jadi di sini ada kurva fungsi produksi dengan 2 input variabel. Di sumbu vertikal ini ada modal atau K, dan di sumbu horizontal ini ada tenaga kerja atau L. Kemudian garis-garis merah ini disebut isokuan, di mana masing-masing garis ini menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja yang memberikan jumlah output yang sama. Misalnya di titik K6, L5, dan K5, L4, dua-duanya menghasilkan output yang sama yaitu output 40. Artinya meskipun input berbeda, selama berada di kurva yang sama, outputnya tetap. Nah, berdasarkan kurva tadi, adapun konsep yang disebut dengan tingkat marginal dari substitusi teknis atau disingkat menjadi MRTS. MRTS ini menjelaskan berapa banyak modal yang bisa dikurangi jika kita menambah tenaga kerja agar output tetap sama. Jadi kita seperti menukar satu input dengan input lainnya, namun tidak mengubah hasil produksinya. Adapun rumus MRTS yaitu delta K per delta L, yang artinya perubahan modal dibagi perubahan tenaga kerja. Selanjutnya, kurva di bawah ini menunjukkan bagaimana MRTS terjadi secara bertahap. Dari titik A ke titik D, kita bisa lihat bahwa setiap langkah menunjukkan penurunan modal yang diimbangi dengan penambahan tenaga kerja. Ini yang disebut dengan trade-off antar input. Jadi, meskipun input berubah, perusahaan tetap bisa menjaga level output yang sama dengan mengatur kombinasi input secara efisien. Selanjutnya ada skala hasil atau return to scale, yaitu derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Terdapat 3 tipe konsep dalam skala hasil, yaitu yang pertama, skala hasil tetap atau constant return to scale. Hal ini terjadi ketika persentase perubahan output sama besar dengan persentase perubahan semua input. Contohnya, perubahan semua input sebesar 10%, maka akan menyebabkan output juga bertambah 10%, yang ditulis dengan Q sama dengan X. Yang kedua, ada skala hasil meningkat atau increasing return to scale. Hal ini terjadi ketika persentase perubahan output lebih besar dibandingkan dengan persentase perubahan semua input. Contohnya, penambahan semua input sebesar 10% menyebabkan pertambahan output sebanyak 20%, yang ditulis dengan Q lebih besar daripada X. Yang ketiga, yaitu skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Hal ini merujuk pada persentase perubahan output yang lebih kecil dari persentase perubahan input. Contohnya, output hanya berubah sebesar 6% ketika input ditambah sebesar 10%, yang ditulis dengan Q lebih kecil daripada X. Jadi selanjutnya yaitu inovasi dan daya saing global. Inovasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing jangka panjang perusahaan, baik domestik maupun internasional. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk yang lolos uji pasar global, sambil menjaga pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan. WEF atau World Economic Forum mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan didukung oleh kebijakan, institusi, dan karakter ekonomi yang tepat. Adapun indikator daya saing, yang pertama keunikan produk, yaitu keunikan yang dimiliki oleh produk yang dihasilkan perusahaan sehingga membedakannya dari produk pesaing atau produk umum di pasaran. Yang kedua ada kualitas produk.
yaitu kualitas dari produk yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dengan fokus pada pemilihan bahan baku yang bermutu tinggi, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas atau lebih dibandingkan pesaing. Yang ketiga, harga yang bersaing, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan harga yang mampu bersaing di pasaran. Dengan dihasilkannya suatu produk yang unik dan berkualitas, perusahaan harus bisa menyesuaikan harga supaya harga tersebut sesuai dengan daya beli pelanggan. Selanjutnya, terdapat dua tipe inovasi dalam produksi. Yang pertama, inovasi produk. Menurut Myers dan Marquis, inovasi produk merupakan gabungan berbagai proses yang saling mempengaruhi untuk menciptakan kemajuan fungsional produk. Tujuannya agar produk lebih unggul dibandingkan pesaing, membutuhkan upaya besar, waktu, biaya, dan mengandung risiko kegagalan. Yang kedua ada inovasi proses, yaitu pengenalan atau penerapan proses produksi baru yang telah dikembangkan, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produksi. Adapun kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, konsep teori produksi membahas bagaimana perusahaan mengelola berbagai input seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam untuk menghasilkan output barang atau jasa secara efisien. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output, baik dalam jangka pendek dengan input tetap dan variabel, maupun jangka panjang semua input variabel. Penggunaan input secara optimal dicapai ketika nilai tambahan output atau MRP seimbang dengan biaya tambahan input atau MRC, baik dalam penggunaan satu maupun dua input variabel. Selain efisiensi teknis, inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing global. Inovasi produk dan proses membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan penerapan strategi inovatif yang berkelanjutan dan skala produksi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. Terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.